Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang uji hipotesis menggunakan sampel kecil dan juga sampel besar. Jadi ini umumnya disampaikan untuk dua pertemuan ya. Jadi terkait dengan hipotesis ya, hipotesis statistik itu masih berupa pernyataan atau dugaan yang belum diuji kebenarannya menggunakan uji hipotesis maupun regresi. Nah, kebenaran suatu hipotesis tidak akan pernah diketahui dengan pasti kecuali kita memeriksa seluruh populasi. Nah, pertanyaannya, mungkinkah kita memeriksa seluruh populasi? Kita perlu ingat bahwa batasan perlu tidaknya memeriksa seluruh populasi. Maka dari itu kita bisa menggunakan sampel seperti yang kita bahas sebelumnya di distribusi teknik sampling ya. Apalagi kalau dihadapkan pada suatu populasi yang sangat besar. Penerimaan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis ya. Jadi bukan karena hipotesis itu benar, tapi lebih ke karena tidak cukup bukti untuk menolak. Sedangkan penolakan untuk suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima, bukan karena hipotesis tersebut salah. Nah, langkah pertama yaitu kita membuat hipotesis awal yang diharapkan ditolak, tetapi dapat membuktikan bahwa pendapatnya dapat diterima. Contohnya seperti ini, nanti bisa sambil dibaca ya. Saya skip, karena slide-nya cukup. Nah, ini latihannya. Eko, seorang sarjana pendidikan akuntansi, memperbaiki sistem pembenaran biaya di perusahaan tempatnya bekerja. Ia punya pendapat atau berhipotesis ini. Setelah perbaikan sistem pembebanan biaya pada produk, maka rata-rata harga produk akan turun. Bagaimanakah ia menyusun hipotesis awal penelitiannya tersebut? Jadi, hipotesis awal yang diharap akan ditolak adalah disebut hipotesis nol atau H0. Hipotesis nol juga sering menyatakan kondisi yang menjadi dasar pembandingan atau dasar kebalikan. Penolakan H0 membawa kita pada penerimaan hipotesis alternatif atau HA atau H1. Beberapa buku juga menulisnya dengan HA. Nilai hipotesis 0 atau H0 harus menyatakan dengan pasti nilai parameternya. H0 ditulis dalam bentuk persamaan, sedangkan nilai hipotesis alternatif dapat memiliki kemungkinan ditulis dengan bentuk kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. Nah, seperti yang kalian jumpai di sini, apabila hipotesis nolnya adalah kurang dari sama dengan, maka H1-nya seperti ini, lebih dari. Jika H0-nya adalah lebih dari sama dengan, maka H1-nya adalah kurang dari. Jika H0-nya sama dengan, maka H1-nya adalah tidak sama dengan. Contohnya ini, jika menggunakan sistem lama ya. Oke, berarti hipotesis dari contoh seorang karyawan tadi adalah hipotesis nolnya, durasi yang diperlukan adalah sama dengan 50 menit. Sedangkan hipotesis alpha adalah waktu yang diperlukan kurang dari 50 menit ya, seperti itu. Jadi ada sebuah lawan tapi kita harus memperhatikan cara menyusun hipotesisnya. Jadi bukan berarti kalau hipotesisnya itu kurang dari kita harus selalu menggunakan lebih dari, tidak selalu seperti itu. Keputusan menerima H0 yang benar atau menolak H0 yang salah, maka itu adalah keputusan benar. Sebaliknya, keputusan menerima H0 yang salah atau menolak H0 yang benar merupakan keputusan yang salah ya. Jadi keputusan yang benar adalah kita menerima H0 karena H0 tersebut benar ya. Juga kita menolak H0 karena dia memang salah. Istilahnya tidak cukup untuk dikatakan benar ya. Dua jenis kesalahannya seperti ini. Penolakan hipotesis nol ya,
J1 dinotasikan sebagai alfa. Alfa juga disebut sebagai taraf nyata uji. Oke, nanti dengan contoh akan lebih mudah. Arah pengujian hipotesis ya, ada yang satu arah, ada juga yang dilakukan dengan dua arah. Untuk satu arah, bentuk pengujian H0 dan H1 adalah sebagai berikut ya. H0 ditulis dalam bentuk bersamaan sama dengan, sedangkan H1 ditulis dengan bentuk lebih besar atau lebih kecil. Itu untuk satu arah ya. Atau bisa juga ditulis H0-nya dalam bentuk persamaan kurang dari sama dengan, kemudian H1 ditulis dengan bentuk lebih besar. Ini adalah contohnya untuk uji satu arah, bisa diperhatikan. Jadi langsung pada kurvanya. Di sini adalah wilayah kritis. Cara menentukan wilayah kritisnya, kita harus melihat nilai Z ya, nilai Z dari suatu perhitungan. Di sini juga sama. Sementara untuk uji dua arah ditulis dalam bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan, sedangkan H1-nya untuk uji dua arah ditulis dengan menggunakan tanda tidak sama dengan. Jadi langsung kebalikannya. Karena bentuknya tidak sama dengan, maka dia bisa saja lebih dari atau kurang dari, seperti itu. Maka disinilah bentuk kurvanya untuk dua arah, berarti dia memiliki dua daerah kritis. Biasanya nominalnya sama, misalkan di sini adalah 1,2, berarti di sini adalah negatif 1,2, menjadi kebalikan. Nah, lebih mudahnya untuk langkah mengerjakan hipotesis itu, yang pertama ya otomatis kita menentukan H0 dan H1. Kemudian setelah itu kita tentukan statistik uji, bisa Z, bisa T. Kalau Z itu untuk yang jumlah populasi besar atau responden besar. Kalau T biasanya untuk yang responden populasi cenderung sedikit. Kemudian kita tentukan arah pengujian ya, arah satu arah atau dua arah. Kalau sudah, kita tentukan taraf nyata atau signifikansi. Pada umumnya signifikansi yang kita gunakan itu adalah 5% ya, atau 0,05. Kemudian yang kelima, kita tentukan nilai kritis atau daerah-daerah penerimaan dan penolakan H0. Baru setelah itu kita melakukan statistik hitung dan menyimpulkan mana yang diterima. Ini uji hipotesis rata-rata dengan sampel besar atau lebih dari sama dengan 30 ya, dengan simpangan baku diketahui. Jadi ini perlu kalian cermati dan kalian jadikan pegangan dalam mengerjakan tugas katakanlah uji statistik. Maksud saya uji hipotesis. Yang pertama yaitu dengan melihat apakah rata-rata maksud saya ini adalah apakah hipotesisnya sama dengan 0 ya. Apabila hipotesisnya sama dengan 0, maka Z-nya kita menggunakan yang ini, rata-rata dikurangi alfa 0 dibagi dengan simpangan baku dibagi dengan akar N ya. Simpangan baku dapat juga diganti dengan S ya, tergantung nanti yang diketahui yang mana. Kemudian untuk H1-nya, apabila H0-nya seperti ini ya, misalkan pernyataannya adalah sama dengan, maka H1-nya kita bisa menggunakan kurang dari. Kalau kurang dari, maka wilayah kritisnya kita tentukan berdasarkan ini, Z kurang dari negatif Z alfa. Kalau itu H1-nya adalah lebih dari ya, jadi pernyataannya adalah lebih dari, maka kita menggunakan wilayah kritis Z lebih besar dari Z alfa. Sedangkan yang ketiga, apabila pernyataannya itu pada H1 adalah tidak sama dengan 0, maka kita bisa
menggunakan Z kurang dari negatif Z alfa dibagi 2, dan juga Z lebih dari Z alfa dibagi 2. Ini adalah signifikansi tail area, central area, dan di sini adalah nilai Z. Jadi misalkan kalian menghadapi pada signifikansi 5% ya untuk perhitungan Z-nya, kalian bisa langsung menggunakan di sini. Jika itu H1-nya adalah tidak sama dengan ya, tidak sama dengan, maka kalian bisa menggunakan yang di sini 0,025. Kenapa 0,025? Karena signifikansinya nanti dibagi dengan 2. Tapi misalkan itu bentuknya adalah kurang dari, maka bisa menggunakan yang 0,05 yaitu 1,645 untuk nilai Z-nya. Contohnya seperti ini. Dari 100 nasabah bank, rata-rata melakukan penarikan sebesar $495 per bulan melalui ATM dengan simpangan baku sebanyak $45 dengan taraf nyata 1%. Maka ujilah A. Apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM kurang dari $500 per bulan? Berarti di sini H1-nya adalah kurang dari. Kemudian yang B, apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM tidak sama dengan $500 per bulan? H1-nya berarti tidak sama dengan. Maka ini sedikit berbeda pendekatannya. Kita tuliskan dulu apa yang kita ketahui. Kalau sudah, masuk ke statistik uji Z karena menggunakan sampel besar ya. Jadi arah pengujiannya adalah untuk yang A ini satu arah karena hanya kurang dari. Kemudian taraf nyata pengujiannya adalah 1% ya. Kita menggunakan signifikansi 1%. Yang kelima untuk wilayah kritis, karena kita untuk yang A ini kurang dari, maka untuk wilayah kritis Z adalah kurang dari negatif Z 0,01. Nanti kalian bisa cocokkan di PowerPoint-nya ya. Maka nilai Z adalah kurang dari negatif 233. Ini adalah wilayah kritisnya. Jadi posisinya di sini karena dia negatif 2,33. Yang keenam ada statistik hitung. Statistik hitung, kita hitung dulu Z-nya adalah berdasarkan rumus ini, kita substitusi ketemu negatif 1,11. Kesimpulannya, Z hitung sama dengan negatif 1,11 ada di daerah penerimaan H0 ya. Karena kita menentukan titik kritisnya di sini. Kemudian kita mendapatkan nilai Z hitung adalah negatif 1,11. Berarti kan ada di sini. Ada di daerah penerimaan H0. Seperti itu. Jadi pernyataannya adalah rata-rata pengambilan uang di ATM tidak kurang dari $500. Kesimpulan untuk menolak H1. Kemudian kita masuk ke uji hipotesis rata-rata sampel kecil. Pada sampel kecil dengan jumlah responden kurang dari 30 dan simpangan bakunya tidak diketahui, kita bisa menggunakan rumus ini. Jika H0-nya adalah sama dengan ya, maka nilai uji statistiknya untuk uji T, karena lebih kecil maka kita menggunakan uji T adalah rata-rata dikurangi ini ya, nanti kalian bisa pelajari. Sedangkan jika H0-nya tidak sama dengan maksudnya adalah H0-nya adalah sama dengan pernyataan, maka H1-nya jika kurang dari 0, maka kalian bisa menggunakan wilayah kritis ini, T kurang dari negatif T dB di koma alpha. Kemudian untuk lebih besar dari pernyataan tadi, maka T-nya lebih besar dari 3. Kemudian untuk yang terakhir itu, jika nilai alfanya tidak sama dengan ya, maka kita bisa menggunakan yang di bawah ini, T kurang dari negatif
T dB alpha dibagi 2. Contoh, seorang job spesialis menguji 25 karyawan dan mendapatkan bahwa rata-rata penghasilan pekerjaan kesekretariasan adalah 22 bulan dengan persimpangan baku 4 bulan dengan taraf nyata 5%. Ujilah. Yang pertama, apakah rata-rata penguasaan kerja kesekretariasan tidak sama dengan 20 bulan? Berarti ini tidak sama, berarti dua arah ya. Berarti yang di sini oke. Tinggal disubstitusikan saja. Jadi cukup jelas ya untuk H0-nya. Dan untuk H1 tinggal kita cocokkan. Untuk H1-nya tidak sama dengan, maka nilai Z-nya adalah, untuk menentukan nilai kritisnya adalah T kurang dari negatif T 24 2,5%. Itu nanti ketemu akan nilainya. Oh ya, ini saya lupa, saya tidak bisa back. Ini kebetulan ada nilai T-nya yaitu sebesar 2,5. 2,5 berarti dia berada di atas daerah penerimaan H0. Berarti yang diterima adalah H1 atau H alpha. Kesimpulannya, untuk T hitung sama dengan 2,5 ada di daerah penolakan H0 ya. Berarti kesimpulannya adalah rata-rata penguasaan pekerjaan kesekretariatan tidak sama dengan 20 bulan ya. Selanjutnya adalah uji hipotesis beda dua rata-rata. Oke. Cukup kecil ya tulisannya. Oke, ini adalah untuk persamaan sama dengan 0 ya. Ini khusus untuk sampel di atas 30. Kemudian nilai uji statistiknya kita bisa menggunakan rumus Z ya, nilai Z-nya yang seperti ini. Jika simpangan bakunya belum diketahui, maka kita bisa menggunakan S ya, standar deviasi. Kemudian H1-nya seperti ini untuk kebalikan dari H0, kurang dari D0 ya. Oke. Kemudian ini adalah area untuk menentukan wilayah kritis di mana kita akan menancapkan kurva tadi. Nah, yang ini adalah hipotesisnya. Apakah ada perbedaan nilai rata-rata prestasi kerja? Yang kedua adalah apakah ada perbedaan rata-rata prestasi kerja? Oke. Nanti bisa sambil disimak ya, karena ini cukup panjang kalau dijelaskan satu persatu. Yang kedua, kita simpangan bakunya diketahui, tidak diketahui. Oke, ini mungkin bisa menjadi contoh. Dari 12 orang Jepang yang ditanyai, diketahui rata-rata kebiasaan mereka minum 22 liter teh setiap bulan dengan ragam 16 liter. Sedangkan dari 10 orang Inggris yang juga ditanyai, diketahui rata-rata mereka minum teh 26 liter per bulan dengan ragam adalah 25 liter. Jika ragam kedua populasi sama tapi tidak diketahui, maka ujilah apakah rata-rata kebiasaan minum teh seluruh orang Jepang dan seluruh orang Inggris itu sama. Gunakan taraf nyata 5% ya. Oke, ini jadi cukup jelas. N-nya tadi 10, N1 ya, N2 nya 12, X1 nya 26, X2 nya 22. Jadi ini seperti sudah. Selanjutannya ya, berarti untuk taraf nyata pengujian apa 5%. Oke, ini kita bisa skip, nanti kalian bisa pelajari. Nah, langsung materi aja. Jadi untuk
N1-nya, kemudian N2 kurang dari 30, dan simpangan baku tidak sama dengan simpangan 2, tapi tidak diketahui ya. Jadi kalian bisa menggunakan nilai H0, nilai uji statistik, dan daerah penolakannya seperti ini. Ini adalah salah satu contohnya. Kemudian ada uji satu proporsi sampel besar. Sampel besar ya lebih dari 30 ya, minimal 30. Uji ini berarti kita menggunakan tiga kemungkinan alfa, dengan daerah penolakan H0 adalah di titik kritis seperti ini. Contohnya, dari 330 mahasiswa yang diberikan sampel, hanya 30 orang yang setuju kenaikan SPP dengan taraf nyatanya 1%. Apakah proporsi mahasiswa yang setuju kenaikan SPP tidak sama dengan 10%? Ya, tinggal didiskusikan aja. Jadi kita membahas di hipotesisnya mana, hipotesis 0 dulu. Oke, ini sama dengan 0,10 ya, betul, karena H1-nya adalah yang diminta tidak sama dengan 10. Jadi dia menggunakan itu. Oke, ini untuk contoh-contoh bisa kalian pelajari sambil santai di rumah. Oke, sekian dulu materi untuk uji hipotesis data besar dan data kecil. Kita berjumpa lagi dengan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.